Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lufianti Hidayat dengan NIM 1901025086, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 SDN Cikumpa pada Pembelajaran Daring. Berikut videonya. Saya yaitu hubungan pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SDN Cikumpa pada pembelajaran daring. Berikut penjelasan dari bab 1 sampai bab 3. Sini ada bab 1, yaitu pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, batas-batas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Di sini saya menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang mengalami perubahan di dunia pendidikan, termasuk dunia persekolahan, yang artinya pengajaran dari sekolah itu mengalami perubahan, yaitu cara belajarnya yang pembelajaran tatap muka secara langsung, dan ketika pandemi, maka pembelajaran tatap muka akan berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Orang tua itu mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan anak-anak. Ketika pandemi, peran orang tua harus selalu ada untuk mendampingi anaknya pada saat belajar. Bukan peranan guru yang membimbing siswa tiap hari, akan tetapi orang tua yang punya ikatan batin dengan anaknya, yang mengajarkan anak dalam bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan orang tua harus membangun motivasi yang membangun anaknya semangat serta tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Maka dari itu, hubungan antara orang tua dan anak harus dibangun dengan baik supaya anak dapat merasakan hadirnya orang tua dalam kehidupan dan membuat dirinya semangat dalam belajar di masa pandemi. Bukan hanya itu, orang tua juga harus membangun suasana belajar anak dengan senyaman mungkin sampai anak tersebut merasakan bahwa belajar itu menyenangkan meskipun di rumah. Selanjutnya, di sini ada bab 1 pendahuluan juga. Di sini ada identifikasi masalah. Yang terdapat di latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan pembelajaran daring dengan motivasi belajar siswa. Yang kedua ada hubungan orang tua dengan anak sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar ketika pandemi. Dan yang ketiga ada dampak positif dari pola asuh orang tua. Di bab 1 pendahuluan ada batas masalah. Batas masalah pada proposal penelitian saya, yaitu yang pertama, subjek penelitian adalah siswa kelas 5 dan orang tua. Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti, yaitu hubungan pola asuh orang tua yang meningkatkan motivasi belajar siswa pada pandemi. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya persimpangan maupun pelebaran masalah pokok, agar peneliti lebih terarah pada permasalahan yang terkait dan memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan masalah pokok, sehingga tujuan dari peneliti akan tercapai. Bab 1 pendahuluan ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. Yang kedua ada bagaimana hubungan pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada dampak positif dari pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar.
Bab 1 pendahuluan ada tujuan penelitian. Tujuan proposal penelitian saya untuk mengetahui pentingnya hubungan pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Bab 1 pendahuluan ada manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambahkan wawasan pentingnya hubungan pola asuh orang tua terhadap anaknya, yang dapat meningkatkan motivasi di dalam kegiatan pembelajaran daring. Manfaat secara praktis ada 3, yaitu bagi penulis, bagi orang tua, dan bagi siswa. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman penulis dalam hubungan orang tua yang sangat berpengaruh penting di dalam diri anak yang dapat meningkatkan sebuah motivasi belajar. Bagi orang tua, yang pertama dapat mengetahui perkembangan karakter anak, dapat mampu mengajarkan siswa dalam kesulitan belajar, dapat mengetahui perkembangan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring, dan bagi siswa, yang pertama siswa dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, dan siswa dapat merasakan suasana belajar yang menyenangkan di rumah. Kita lanjut ke bab 2, kajian teoritis. Di kajian teoritis ada 4 bagian. Yang pertama ada deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab kedua, kajian teoritis, yaitu ada deskripsi teoritis. Dibagi menjadi 2, yaitu variabel terikat atau Y, atau variabel bebas atau X. Variabel terikat pada penelitian saya adalah motivasi belajar. Pada motivasi belajar saya menjelaskan terkait unsur-unsur yang terdapat pada materi motivasi belajar, seperti pengertian, macam-macam, fungsi, faktor, dan indikator. Variabel bebas pada penelitian saya adalah pola asuh orang tua. Pada pola asuh orang tua menjelaskan terkait unsur-unsur yang terdapat pada materi pola asuh orang tua, seperti pengertian, tipe-tipe pola asuh, dampak, dan faktor. Bab 2, kajian teoritis, yaitu ada penelitian yang relevan. Pada penelitian saya ada 3 jurnal yang memiliki penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Prambasari tahun 2017 yang menunjukkan demokratis memiliki kontribusi terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua ada penelitian oleh Irma Rostiana dan kawan-kawan yang menunjukkan berfokus pada motivasi untuk bersekolah, sedangkan peneliti pada motivasi belajar di pondok pesantren. Yang ketiga ada penelitian oleh Wibawa dan Suarjana pada tahun 2019 yang menunjukkan pengaruh yang signifikan modal pembelajaran tipe Jigsaw dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Gugus 9 Kecamatan Mengwi. Bab 2, kajian teoritis, itu ada kerangka penelitian. Pada penelitian saya ada hubungan antara variabel X dan Y. Yang pertama ada hubungan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran daring. Yang kedua ada hubungan pola asuh orang tua terhadap pembelajaran daring. Yang ketiga ada hubungan motivasi belajar siswa dan pola asuh orang tua secara bersama-sama terhadap pembelajaran daring. Bab 2, kajian teoritis, ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan motivasi belajar terhadap pembelajaran daring pada siswa kelas 5 SDN Cikumpa. Yang kedua, terdapat hubungan pola asuh orang tua terhadap pembelajaran daring pada siswa kelas 5 SDN Cikumpa. Dan yang ketiga, terhadap hubungan antara motivasi belajar dengan pola asuh orang tua secara bersama-sama terhadap pembelajaran daring pada siswa kelas 5 SDN Cikumpa. Baik, kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Di metode penelitian ada
Ada 5 susunan, yaitu ada desain penelitian, ada tempat dan waktu penelitian, ada populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data, dan ada teknik analisis data. Bab 3, metode penelitian, ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis korelasional. Teknik pada penelitian ini yaitu teknik analisis korelasional, teknik analisis statistik. Mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasional bivariat atau hubungan antara dua variabel dengan perhitungan produk momen. Derajat hubungan dari dua variabel tersebut dapat dinyatakan dalam suatu angka atau koefisien yang disebut angka indeks korelasi. Bab 3, metode penelitian, ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya dilaksanakan di SDN Cikumpa, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Dikarenakan saya sebagai peneliti akan melakukan survei terlebih dahulu terkait judul yang saya angkat pada proposal penelitian ini. Waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2021 sampai 2022. Bab 3, metode penelitian, ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang berada di SDN Cikumas sebanyak 2 kelas yang setiap kelasnya berjumlah 40 siswa. Yang kedua ada sampel. Adapun sampel yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini ada 2 kelas 5, yaitu kelas 5A dan terdiri dari 40 siswa, dan kelas 5B terdiri dari 40 siswa. Yang A ada teknik pengumpulan. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah simple random sampling, yaitu untuk melakukan pengundian terhadap 2 kelas yang tersedia agar dapat ditentukan satu kelas yang akan diteliti. Yang B ada ukuran sampel. Jumlah dari sampel yang digunakan pada saat melakukan penelitian ada 80 siswa. Bab 3 ada metode penelitian, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada instrumen variabel terikat. Yang A ada definisi konseptual, motivasi belajar merupakan kekuatan baik dari dalam maupun mau dari luar, yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa. Atau dengan menciptakan serangkai usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang dapat menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang B ada definisi operasional, penelitian dalam motivasi belajar untuk memberikan sebuah pemahaman terkait keseharian siswa dalam belajar. Selanjutnya, yang C ada jenis-jenis instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket motivasi belajar siswa yang terdiri dari 40 butir. Pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 4 skala, yaitu sangat setuju, SS, setuju atau S, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Yang D ada kisi-kisi instrumen, kisi-kisi yang terkait dengan indikator motivasi belajar. E ada pengujian validitas dan penghitungan reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas yang menunjukkan tingkatan kevalidan instrumen disebut validitas. Sebuah instrumen memiliki kevalidan apabila mempunyai validitas yang besar dan dapat mengukur variabel yang akan diteliti. Dalam menguji sebuah validitas untuk memerlukan hubungan yang dapat membuktikan hipotesis hubungan antara variabel dapat diukur dengan menggunakan rumus korelasi poin biserial. Data yang terdapat dari sumber yang sama maupun dari interval radio
dalam variabel rumus. Di sini ada rumusnya. Yang kedua ada uji reliabilitas. Alat mengumpulkan data yang berguna untuk memilih jawaban akan mengarah ke responden yang sebagai instrumen dapat dipercaya. Reliabilitas akan dipercaya apabila sudah dikatakan sebagai instrumen, serta yang dapat dipercaya dan diandalkan berupa reliabilitas. Penelitian ini menggunakan rumus KR20 atau Kudер-Richardson 20. Berikut uji reliabilitasnya. Di samping ada rumus dari uji reliabilitasnya. Yang kedua ada instrumen variabel bebas. Yang A, definisi konseptual. Pola asuh orang tua adalah semua cara atau aturan yang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang diterapkan oleh orang tua, yaitu ayah atau ibu, dalam mengasuh, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya. Dengan adanya motivasi belajar itu terkait dengan hubungan pola asuh orang tua yang memberikan keberhasilan agar siswa mampu mandiri dan bertanggung jawab serta semangat dalam pembelajaran daring. Yang B ada definisi operasional. Motivasi belajar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah titik keberhasilan sebuah proses pembelajaran daring. Pola asuh orang tua sangat berperan penting di dalam penelitian ini yang terkait sebuah hubungan antara pola asuh orang tua untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran daring. Bab 3, analisis data, yaitu ada deskripsi data. Yang pertama ada analisis deskriptif, yang menurut Sugiono tahun 2013 halaman 29, analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistik deskripsi meliputi modus, rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum. Penyajian data pada analisis deskripsi ini menggunakan distribusi frekuensi dan diagram lingkaran. Definisi deskripsi data selanjutnya adalah menentukan kecenderungan masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian dikelompokkan dalam beberapa kategori. Dalam penelitian ini digunakan 5 kategori. Yang kedua ada uji prasyarat analisis. Uji realitas dimaksud untuk mengetahui masing-masing variabel bebas yang mempunyai hubungan linear atau tidak terhadap variabel terikatnya. Untuk mengadakan pengujian realitas dalam penelitian ini digunakan uji F pada tahap signifikasi 5%. Ada uji multikolinearitas. Dilakukan karena uji ini sebagai syarat digunakan analisis korelasi produk momen dalam penelitian. Menguji terjadinya tindakan multikolinearitas antara variabel bebas dilakukan dengan menyelidiki besarnya interkolinialitas antara variabel bebas. Untuk itu digunakan teknik korelasi produk momen dari Pearson. Yang ketiga ada pengujian hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regressi yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Karena variabel bebas lebih dari satu variabel, maka persamaan regressi yang digunakan yaitu persamaan regressi linear berganda atau multiple regressions. Sekian, terima kasih pemaparan presentasi dari bab 1 sampai bab 3. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.